Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khususan kamil li ahbaina wa li ummahatina wa li ustadina wa li masyayikhina. أن الله يتغشاهم بالرحمة ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وبجميع علومهم في الدارين آمين 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 اللهم الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نحمد الله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم نصلي ونسلم على من أنزل إليه القرآن محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأهل بيته الكرام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya sebelum lebih lanjut mari kita sama-sama berniat atau memperbaharui niat kita untuk duduk i'tikaf dalam masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Di dalam hati masing-masing saya niat i'tikaf dalam masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sudah lama dulu pernah tersampaikan, namun kita baca kembali karena ini kelihatannya sangat berguna sekali untuk kita semua. Bahwa dulu itu kita sudah mengkaji mengenai hukum wudu dan ada jenis-jenis wudu yang tertentu gitu maksudnya. Ya tentu saja juga mengenai yang berkaitan dengan hukum itu sendiri. Maksudnya gini, ada beberapa praktek wudu yang dianjurkan untuk kita jalani nantinya. Pertama mengenai hukumnya, ibu-ibu masih ingat Bu kalau ditanya wudu itu hukumnya apa? Jawabannya adalah wudu hukumnya, kalau bapak-bapak, kalau mau sholat wajib, kalau mau tidak sholat sunnah. Berarti wudu hukumnya wajib. Yang benar jawabannya boleh pulang duluan. Jadi ndak ikut sarapan lagi berarti. Jadi wudu kalau ibu lah nih, ibu sekarang ditanya wudu apa hukumnya? Wajib.
Baik, wajib itu artinya apa? Harus wudu, nggak boleh nggak wudu ya. Lalu pertanyaannya, tadi malam menjelang tidur kita wudu nggak? Kemarin atau nanti misalkan mau ke pasar atau ngantar anak, wudu nggak? Harus dijaga. Pas mau kerja tiap hari wudu? Enggak. Nah, kan berarti tidak semua. Sementara tadi kan wudu harus. Tidak boleh tidak. Nah, tadi lalu dijawab kalau mau sholat. Kalau mau ke pasar, hukumnya sunnah. Nah, pertanyaannya hukum wudu berarti apa? Sunnah dan wajib. Benar. Jawabannya kalau ditanya wudu itu apa hukumnya, dia tidak bisa dijawab satu hukum saja. Harus jawabannya begini bahkan. Apa hukum wudu? Wudu memiliki 4 hukum. Atau kalau belum jelas 4, minimal dijawab wudu memiliki beberapa hukum. Gitu nah. Hukum syariat itu 5 lah. Hukum syariat yang biasa sudah yang umum. Wajib, sunnah, makruh. Wajib, sunnah, makruh, haram, mubah. Itu hukum syariat. Nah, wudu ini menempati 4 hukum itu. Jadi karena wudu ini ibadah dia, wudu ini ibadah lah. Wudu itu satu saja yang tidak masuk kategori hukumnya adalah mubah. Mubah itu artinya boleh-boleh saja. Boleh wudu, boleh tidak. Terserah aja mau wudu, mau tidak wudu. Tidak ada begitu karena dia ibadah wudu ini. Nah, ibadah itu sebetulnya pasti 4 itu. Kalau yang di luar ibadah baru ada mubah kayak makan, minum, tidur, itu bukan ibadah secara khusus, makanya dia masuk kategori mubah hukumnya. Nah, kalau karena wudu ini ibadah, maka dia punya kemungkinan 4 hukum. 1 wajib sebagaimana tadi. Jadi memang benar wudu itu wajib tapi dalam keadaan tertentu saja. Yang kedua, wudu sunnah. Bahkan kalau mau dilihat di dunia ini, yang paling banyak tuh yang sunnah. Yang wajib tuh enggak banyak, dikit aja. Lalu yang ketiga, apa hukum wudu? Wudu hukum yang ketiga adalah makruh. Makruh dengan kata lain dianjurkan tidak wudu. Ada kondisi tertentu nanti. Lalu yang keempat, wudu hukumnya haram. Ayo, dengan kata lain tidak boleh wudu. Bila wudu berdosa. Tidak boleh wudu karena kalau wudu hukumnya haram. Baik, sampai di situ bisa dipahami lah. Nah, jadi habis ini supaya kelihatan kayak orang juga, kalau ditanya apa hukum wudu, wudu itu memiliki 4 hukum. Dengan jawaban seperti itu, setidaknya yang mendengar jawaban itu tahu kita ini pernah belajar. Kan kalau yang belum belajar secara umum pasti dijawab begitu aja. Wudu apa? Hukumnya wajib. Pada umumnya orang-orang akan bilang begitu. Tapi tidak juga sebetulnya salah. Cuma tidak sempurna jawabannya. Makanya belum bisa pulang sepenuhnya. Jadi setengah lah bisa pulang. Belum sepenuhnya boleh pulang. Jadi sekali lagi wudu memiliki 4 hukum. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa haram. Nah, ini yang 4 ini yang akan kita lihat masing-masingnya. Yang wajib kita lewati sebentar
karena wajib itu biasanya sudah teramalkan saja. Saya justru karena mulai dari yang paling banyak jumlah keadaannya, yaitu wudu hukumnya sunnah. Dengan kata lain dianjurkan berwudu, tapi kalau memang tidak wudu juga ya nggak apa-apa, kan gitu bahasa sunnah. Kalau bisa berwudu, kalau nggak bisa wudu juga nggak masalah sih, tidak wudu juga tidak apa-apa gitu. Baik, yang pertama ternyata kata-katanya adalah kal wudu ilmu mujaddid. Yang pertama sunnah hukumnya tajdidul wudu, atau bahasa kitanya memperbaharui wudu yang sudah ada, hukumnya sunnah. Ini nah, saat ini ibu-ibu masih wudu, bapak-bapak masih. Habis ini lalu kita hendak sholat mengqadha sholat isya. Begitu kita hendak mengqadha sholat isya, kan karena kita masih wudu harusnya bisa aja langsung sholat. Tapi sunnah bagi yang mau, ada pahala silahkan diambil, dipilih, yaitu apa, sebelum sholat mengqadha sholat isya habis ini kita wudu lagi. Nah wudu yang kedua ini hukumnya sunnah. Kayak orang maghrib isya juga begitu. Biasa kan kita misalkan mungkin di sini ada yang sholat maghrib ke masjid, selesai sholat maghrib baca zikir, baca wirid, sholat sunnah, habis itu mungkin tadarus Quran, baca sampai isya. Begitu isya kan langsung aja sholat isya. Boleh sudah begitu, karena wudhu itu kan satu wudhu itu berlaku untuk tidak terbatas sholat berapapun selama tidak batal. Berbeda dengan tayamum yang dia punya batasan atau dia limited edition, dia terbatas. Tayamum itu satu sholat satu tayamum. Sholat maghrib bertayamum, sholat isya batal tidak batal wajib bertayamum lagi. Tapi tidak berlaku kalau wudu. Kalau wudu selama bisa menahan diri tidak batal. Ini saat ini, nah kita sudah wudu tadi, lalu bisa bertahan sampai zuhur nanti, maka tidak usah wudu sholat zuhur nanti asal tidak batal. Oh sekalinya bisa bertahan sampai asar, sampai asar nanti belum batal wudu yang saat ini, langsung aja sholat asar tidak usah wudu. Lanjut sampai maghrib, sampai isya, sampai subuh esok, misalnya tidak batal, ya wudu tetap berlaku. Status wudunya itu dia terus berjalan, artinya berfungsi terus selama tidak dibatalkan. Nah hukumnya sunnah, habis maghrib selesai baca zikir, baca wirid atau salat sunnah, pas mau baca Quran, kayak mau wudu lagi, lalu wudu lagi. Nah wudu yang berikutnya itu sunnah aja. Itu yang dimaksud dengan memperbaharui wudu bahasanya. Bisa dipahami sampai situ? Ini sederhana saja dalam hal ini. Lalu yang kedua, nah ini dia, ini penting juga untuk diketahui. Wudu yang kedua statusnya sunnah atau dianjurkan berwudu walil ghusli minal janabati. Pada saat seseorang hendak mandi junub atau mandi wajib. Orang kita nyebutnya mandi basah. Padahal di mana-mana bila mandi itu ya basah. Cuma kan ini istilah yang sudah dipahami oleh orang kita secara umum. Kalau disebut mandi basah maksudnya adalah mandi wajib. Nah, hendak mandi wajib, makanya di sini wal afdalu taqdimuhu 'alal ghusli. Paling afdal itu sebelum dia persis mandi wajib, maka dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu. Kalau dia tidak wudu ya tidak apa-apa karena kan tidak wajib. Bisa dipahami lah. Nah, artinya kenapa tadi saya sampaikan mungkin selama ini kita sudah terpraktekkan atau sebagian kita sudah menjalaninya,
Bagi yang belum ya setidaknya setelah ini ketika melaksanakan mandi junub atau mandi wajib itu usahakan wudu terlebih dahulu atau wudu pada saat proses mandinya itu. Ada dua dalilnya, riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu an. Ini yang pertama caranya, maksudnya wudunya nih, bagaimana wudunya? Annahu alaihi salam tawadda'a fi ghuslihi minal janabati. Rasulullah itu berwudu pada saat beliau mandi junub, wudu'ahu lis-shalah, tata cara wudunya sebagaimana beliau berwudu pada saat hendak sholat. Berarti ya seperti wudu biasa, nggak ada bedanya. Berwudu seperti biasa. Nah, saya kelupaan yang pertama tadi. Orang wudu tuh untuk menghilangkan apa? Menghilangkan hadas kecil. Mohon maaf tadi yang di awal yang pertama kelupaan yang memperbaharui wudu. Bedanya nanti gini, misalnya maghrib isya atau seperti ini tadi, kan kita tidak batal. Nanti baru kita wudu lagi kan, misalkan kayak ini begiliran hendak sholat mengqadha sholat isya atau nanti sholat isyraq misalkan, bagi yang sholat isyraq lalu dia wudu lagi. Nah pilihan dia wudu lagi itu sunnah. Nah yang paling harus dipahami juga dengan baik adalah niatnya. Kan tadi niatnya menghilangkan hadas kecil wudu tuh. Tapi kan pada saat kita tidak batal, kita tidak berhadas kecil. Begitu kita wudu yang kedua, yang hukumnya sunnah tadi, maka harus jelas wudunya niat bukan untuk menghilangkan hadas kecil. Karena kita tidak berhadas. Jadi begitu, maksudnya ini untuk yang pertama tadi lah, yang memperbaharui wudu. Maka berwudu saja dengan niat sengaja saya wudu atau sengaja saya memperbaharui wudu sunnah karena Allah Ta'ala. Boleh begitu aja. Atau dengan bahasa yang lebih umum, boleh juga saya wudu karena Allah Ta'ala. Atau sengaja saya wudu karena Allah. Begitu aja. Tidak ada lagi sengaja saya wudu menghilangkan hadas kecil gitu nah. Karena kan tidak ada hadas yang dihilangkan. Kan dia sudah wudu sebelumnya belum batal. Jadi orang yang berhadas kecil itu ya yang paling pasti ketika dia tidak wudu atau telah batal wudunya, itu dia disebut berhadas kecil. Bisa dipahami? Nah, jadi itu yang pertama. Nah, yang kedua tadi mengenai pada saat mandi junub atau mandi wajib, lalu Rasulullah dalam prakteknya beliau pada saat itu beliau berwudu. Nah, wudunya beliau ini ya sama kayak wudu biasa pas mau sholat. Itu satu hadis wazadal Bukhari, di riwayat Imam Bukhari khusus, tadi kan Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin Rasulullah itu berwudunya ghaira ghusli rijlaihi, ghaira ghusli rijlaihi thumma ghasalahuma ba'dal ghusli. Selain beliau tidak mencuci kedua kaki beliau pada saat wudunya. Nah ini berarti cara kedua. Maksudnya gini, begitu kita wudu, sementara kan kita ini tadi dalam proses mandi junub, mandi wajib. Maka boleh cara wudunya dibedakan dengan wudu sholat biasanya. Yaitu dengan cara berwudu seperti biasa, pas giliran membasuh kaki, tidak usah dibasuh dulu kakinya. Jadi saya wudu hilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala, wudu kayak biasa semuanya sampai kakinya tidak usah dibasuh. Stop sudah sampai situ. Habis itu baru mandi. Gitu nah. Mandi wajib. Tadi mandi junub. Selesai mandi junub, mandi wajib, baru terakhir sebelum pakai handuk baru cuci kaki. Sambungan wudu yang di awal tadi. Nah, bisa dengan cara itu juga. Atau langsung dari awal tadi wudunya seperti biasa. Itu boleh. Di dua riwayat ini ingin menunjukkan sifatnya pilihan aja. Terserah aja boleh mau yang mana yang digunakan.
Nah, lalu sebagai tambahan dari saya pribadi, sederhananya beginilah, wudhu itu mandi itu tadi. Jadi kalau selama ini misalkan terbiasa kita itu dalam keadaan junub, lalu setelah itu langsung ke kamar mandi dan mandi seperti biasa langsung berniat di sana, maka justru tuntunan dalam fikih caranya adalah dengan kalau pas mandi junub lah, mandi bersih itu mandi saja pertama kali itu mandi biasa. Jadi kalau kita petakan teknis persisnya tuh ke kamar mandi, mandilah kayak mandi hari-hari biasa. Mandi pakai sabun, mungkin pakai sampo, gosok gigi, pokoknya semuanya. Sama kayak mandi biasa itu. Selesai mandi biasa, baru yang kedua tadi wudhu. Ini masih proses mandi wajib itu tadi lah. Jadi mandi dulu kayak biasa. Kenapa? Karena supaya mau gosok-gosok di mandi biasa ini bisa. Kan kalau orang sudah wudhu, kalau dia kemudian nanti gosok-gosok terpegang bagian kemaluan, kubul dan dubur, maka bisa batalkan wudhunya tadi, rusak akhirnya. Makanya mau gosok-gosoknya itu di bagian awal. Datang mandi, gosok-gosok seluruh badan, bersih-bersih pokoknya semuanya, pakai sabun, pakai sampo, semuanya sudah selesai. Baru yang kedua baru wudhu. Bisa dipahami? Nah wudhunya tadi boleh dua pilihan. Satu wudhu kayak biasa, atau dua wudhu sampai kaki tidak dibasuh. Praktek wudhunya. Setelah selesai wudhu baru lanjut yang ketiga, yaitu mandi dengan berniat. Ya ini mandi bersih junubnya tadi di utamanya. Jadi begitu sudah mandi biasa, habis itu wudhu, habis itu baru misalkan yang pakai gayung atau yang pakai shower, begitu di bawah shower langsung dalam hati berniat. Disinilah intinya, saya niat mandi wajib atau mandi junub, menghilangkan hadas besar seluruh badan karena Allah Ta'ala. Disiram sampai dipastikan seluruhnya terkena air itu, maka selesailah proses mandi junub tersebut atau mandi wajib. Dan ini cara terbaik yang dilakukan, termasuk wudhu di dalamnya itu tadi gitu. Yang bagaimana kalau tidak ada showernya, tidak ada gayungnya, tapi di sungai, langsung terjun. Iya. Lebih mudah lagi. Maksudnya tuh gini, tapi terjun pertama enggak usah berniat. Terjun dulu, artinya basah sudah seluruh badan kan, mungkin bersih-bersih, habis itu wudhu. Selesai wudhu, baru sudah beres wudhu, langsung terjun lagi yang kedua. Nah terjun yang kedua ini yang berniat, sengaja saya mandi, hilangkan hadas besar seluruh badan karena Allah Ta'ala. Terjun, begitu bangun, begitu muncul, ternyata di Samarinda pos sudah berita, ada beritanya, atau di Kaltim pos masuknya, ternyata mandinya di Mahakam situ. Ya maksudnya sama aja sih, yang penting seluruh, ya kan mandi itu yang wajibnya adalah menyampaikan air ke seluruh badan. Nah orang berenang, orang terjun tenggelam itu seluruhnya dia memang lebih mungkin terkena seluruh basahannya, itu seluruh badannya basah. Itu yang kedua. Jadi wudhu itu sunnah kapan? Pada saat dia mandi junub atau mandi wajib. Lalu yang berikutnya adalah sunnah. Berarti ya kalau tidak dilakukan sih tidak apa-apa. Yang berikutnya adalah wa inda iradatil junubi aklan au nauman. Orang yang junub lalu pada saat kondisinya masih junub tapi dia hendak makan ataupun tidur. Makan minum atau tidur. Maka sebelum dia makan minum itu, ini posisinya orang ini lagi junub. Sunnah untuk berwudu terlebih dahulu.
ya mungkin saja terjadi misalnya seseorang berhubungan suami istri habis isya langsung pulang dari masjid langsung berhubungan suami istri masih jam 8 malam. Ya memang yang ada suami istrinya, memang yang ada istri, yang tidak ada istri berdoa saja mudah-mudahan ada istrinya. Atau kita doakan. Atau sebaliknya yang tidak ada suami kita doakan mudah-mudahan dapat suami baru. Jadi begitu jam 8 sudah selesai isya tadi kan berhubungan suami istri sekalinya habis itu lapar. Mau makan malam. Maka pada saat itu segeralah berwudu terlebih dahulu baru makan gitu nah. Ya kalau tidak wudu ya nggak apa-apa langsung makan. Cuma tadi ada kesunahan yang tidak yang ditinggalkannya. Bahkan ini salah satu hukumnya yang otomatis. Maksudnya otomatis itu kan dia wudu itu sunnah. Kebalikan sunnah itu dia makruh. Dengan kata lain orang junub tidak wudu maka kalau dia makan hukumnya makruh. Dengan keadaan dia tidak wudu itu. Nah ini otomatis dia. Ada beberapa sunnah yang hukumnya sunnah kalau tidak dilakukan ya hanya tidak dapat pahala, tidak makruh. Kalau ini dianggap makruh secara otomatis langsung. Dan ini berlaku sama untuk wa mithluhu manin qata'a dammuha min haidin aw nifasin fa aradat aklan aw nauman. Ini berlaku sama untuk perempuan yang sudah selesai haid atau nifas, maksudnya sudah tidak lagi keluar darah namun belum mandi wajib, belum mandi bersih. Haidnya berhenti jam 4 sore. Nah ini sekalianlah nanti rencananya mandi sekaligus mau sholat maghrib. Tapi ternyata habis sudah darahnya sudah berhenti, sudah tidak keluar lagi, ingin makan dulu, ingin minum atau bahkan tidur, maka pada saat itu sama dengan yang junub tadi, berwudulah terlebih dahulu. Hukumnya sunnah. Bisa dipahami ibu-ibu? Tapi kalau dia berhentinya jam 4 itu dia kan wajib sholat asar. Harus sholat asar dan sholat zuhur malahan lah. Masih ingat kalau berhenti di waktu asar ada kewajiban sholat asar karena kan masih waktu asar tuh. Dan wajib mengqadha sholat zuhur. Untuk perempuan yang haidnya berhenti di waktu asar. Sebagaimana dia berhenti waktu haidnya dan ini yang mungkin paling panjang waktunya di waktu isya. Ibu selesai haidnya itu jam 8 malam, itu kan waktu isya. Maka pada saat itu jelas sholat isyanya wajib, artinya harus segera mandi memang sudah. Nah mungkin karena dalam beberapa menit ke depan belum mandi, belum sempat masih hendak makan minum, maka wudulah dulu gitu maksudnya. Tapi kalau terkait hukumnya yang tadi kewajiban mengqadha salat, jadi kalau ibu mandi malam itu misalkan jam 8 malam itu sudah jam 9 misalnya mandi bersih, salat isya, kan masih waktu isya dan segera langsung mengqadha salat maghrib. Kalau yang berhenti di waktu isya, berhenti haid atau nifasnya. Sama aja berhenti di waktu asar tadi. Karena dia dianggap satu kesatuan waktu sholatnya itu. Zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi ibu tidak wajib mengqadha kalau berhenti haidnya di waktu maghrib. Misalkan jam 6.15 darah itu memang sudah selesai bersih sudah. Ya mandilah langsung. Selesai mandi, sholat maghrib. Selesai sholat maghrib ya selesai sudah. Nggak ada mengqadha sholat asarnya, nggak ada. Tapi kalau berhentinya di waktu asar, zuhurnya ikut wajib diganti. Berhenti di waktu isya, maghribnya wajib ikut diganti.
yang dulu pernah kita baca atau pernah kita sampaikan. Baik, jadi kembali yang berikutnya, yang ketiga, wudu itu sunnah bagi mereka yang kebetulan sudah dalam keadaan junub, belum sempat mandi, lalu ingin makan ataupun ingin tidur, maka sunnah untuk berwudu terlebih dahulu sebelum makan atau sebelum tidurnya itu. Ya sama aja kayak tadi, misalkan habis berhubungan suami istri jam 9 malam, tidak sih makan, tidak sih minum, cuman sudahlah besok subuh aja mandi, atau sekalian bangun tengah malam ingin tahajud jam 3, jam 4 baru mandi, berarti kan mau tidur. Nah, maka pada saat itu sebelum dia tidur usahakan wudu terlebih dahulu. Lalu yang berikutnya adalah, oh ini kenapa gini pembahasannya, kasihan yang tidak ada punya istri nih, ataupun yang tidak punya karena sambungannya begini, wakada, begitu juga sunnah yang berikutnya lah, yang wudu sunnah, idza aradal junub wa ta'a halilatahu. Ada dua, satu ketika hendak berhubungan suami istri sunnah wudu, artinya sabar-sabar dulu, wudu dulu. Atau yang kedua nih yang kedua ini setelah berhubungan dan ingin melanjutkan di babak berikutnya, babak kedua atau babak perpanjangan waktu. Makanya saya bilang ini kasihan yang tidak punya lawan tandingnya. Jam 9 malam berhubungan suami istri. Setelah itu selesai nilainya seri satu-satu. Jam 10 ternyata hendak lanjutan yang tadi, maka sunnah untuk berwudu lagi, gitu nah maksudnya. Ya ronde kedua kalau dalam tinju, ronde kedua lagi. Cepat aja kita ini kalau bagian ini. Intinya begitu. Itu juga sunnah untuk kembali berwudu. Yang berikutnya sudah lewat tentang itu. Yang berikutnya wa indal ghadabi. Sunnah seseorang berwudu pada saat dirinya sedang emosi atau lagi marah. Dan ini dahsyat luar biasa. Kenapa? Karena dia termasuk bisa mengontrol diri. Kalau sampai dia marah, emosi, tiba-tiba langsung ambil air wudu. Wah, ini kan sudah petanda bahwa kemarahannya terkontrol dengan baik sebetulnya. Ya, artinya ya minimal kita tahu dulu bahwa, karena kan terkadang orang lagi marah, emosi itu dia tidak terkontrol dirinya. Emosinya tidak terkontrol dengan baik. Nah, di sini hadis riwayat Imam Abi Daud lah, Rasulullah itu nyebut gini, innal ghadaba minasyaitan. Marah itu dari setan memang, kata Rasulullah. Setan yang membisiki, merayu ataupun membujuk sampai akhirnya muncul emosi kita. Wa inna syaitana khuliqa minnar, dan syaitan itu diciptakan dari api. Wa inna ma tudfa'un naru bil ma'i, dan sungguh api itu bisa dipadamkan dengan air. Fa idza ghadaba ahadukum, kalau salah seorang kalian lagi marah, falyatawadda, maka berwudulah, kata Rasulullah. Jadi ini yang berikutnya sunnah. Artinya sekali lagi setidaknya tahu dulu. Mungkin secara praktek terkadang berat ini, sulit. Karena ya namanya orang lagi emosi itu sulit dia mengontrol dirinya. Atau kitalah yang sudah tahu ada orang lain marah, kita suruh wudu tambah marah dia. Iya, sebetulnya gini, kalau dia mau saja wudu, maka pasti menurun kemarahannya itu, pasti berkurang. Karena Nabi itu sudah sebutkan begitu.
Artinya suatu saat gini, nah ibu-ibu lagi emosi, lagi marah dengan anak, bawalah wudhu. Itu akan segera menurun kemarahan ini atau emosi ini. Atau lagi marah dengan suami, wudhulah, cobalah wudhu. Kalau tidak wudhu ya tidak berdosa kan, karena tidak wajib. Tapi ada pahala yang langsung diraih di sana dengan wudhu yang dilakukan, karena dia dianjurkan untuk berwudhu pada saat kondisi sedang marah tersebut. Lalu ada lagi nih, ini hebat lagi di sini. Wa minal ghibati wa kulli kalimatin qabihatin. Ada lagi nih, sunnah berwudhu habis menggosip, habis membicarakan orang. Memang di masjid tadarusan sebelumnya, habis tadarusan Qur'annya ditutup, lalu menceritakan salah seorang jamaah yang ada di situ, diceritakan habis-habisan tentang keburukannya, tapi itu memang benar, kan disebut dengan gosip atau ghibah bahasa agamanya. Begitu selesai daripada gosip ini, wudulah masing-masing. Disunahkan begitu, dianjurkan begitu. Cuma ini tidak membenarkan ghibahnya lah, tidak membenarkan gosipnya seandainya sudah terjadi demikian. Lalu yang berikutnya, waman massamait waman hamalahu, orang yang menyentuh mayit ataupun memegang serta membawa jenazah, itu tidak wajib wudhu tapi sunnah. Setelah itu berwudhu, setelah menyentuh atau memegang mayit ini tadi, atau yang ikut membawa jenazah itu, dia sunnah, habis itu wudhu. Nanti kalau yang habis ikut memandikan, sunnahnya bukan wudhu, mandi. Nah ada mandinya yang sunnah gitu. Ini khusus untuk menyentuh saja. Nabi hadisnya jelas lah. Nabi sudah mengajarkan man ghassala maitan falyaghtasil. Orang yang ikut memandikan mayat maka sunnah untuk mandi habis itu. Wa man hamalahu, yang ikut menggotong mayat saja, ngangkat mayat saja, falyatawadda, sunnah untuk dia berwudu. Kalau yang ikut ambulan bukan bawa, itu ikut duduk di ambulan, itu lain. Ini yang langsung tersentuh dengan mayitnya khususnya. Apalagi supirnya. Ya, cuman kan masuknya kategori kesunahan tentang beraktivitas tadi. Nanti di situ masuknya. Lalu yang berikutnya, waman akala lahma jazur, yang makan daging onta. Habis makan daging onta itu sunnah wudu. Kalau habis makan daging yang lain enggak sunnah. Tidak ada sunnah wudu. Habis kita di rumah masak, selesai masak makan, selesai makan sunnah enggak wudu? Enggak sunnah. Tapi kalau yang dimakan ini adalah daging onta, selesai makan sunnah wudu gitu. Nah ini ya jarang di kita, tapi ya sekali lagi setidaknya sebagai pengetahuan. Dan banyak lagi sekalinya. Untuk sementara itu dulu. Seperti biasa silahkan kepada jamaah. Bapak atau Ibu ada yang ingin ditanyakan? Boleh. Saya dulu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita setelah mendengarkan bersama tentang hukum di dalam wudhu, khususnya bersuci di dalam menggunakan berwudhu. Betapa banyaknya hukum-hukum tadi, kurang lebihnya ada 4 tadi dikaitkan dengan hukum masalah wudhu. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan itu, kullu say'in hikmatun, setiap suatu itu ada hikmahnya. Nah yang ingin saya tanyakan tuh hikmah daripada begitu banyaknya sunnah-sunnah wudhu. Karena pernah saya itu menanyakan seseorang itu di rumah makan warung Solo.
Di warung Solo itu saya melihat begitu indah gitu. Saya melihat itu indah, pelayannya itu baik yang perempuan maupun yang laki-laki. Itu lalu saya kenapa saat itu muncul ingin tahu aja gitu loh. Saya tanyakan, kok saya melihat sampean tuh kok indah gitu, kok senang gitu. Ternyata beliau mengatakan kami di sini tidak lepas daripada wudhu gitu Ustaz. Nah, apakah dengan wudhu itu hikmahnya seperti itu gitu. Kemudian yang kedua, benarkah dengan berwudhu itu nanti di akhirat itu wajah orang-orang yang berwudhu itu akan beda dengan orang yang tidak berwudhu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang dalam pandangan orang yang beriman dan memiliki keyakinan yang sangat kuat sekali, karena wudhu ini merupakan syariat dari agama, artinya ini kan petunjuk dari Allah, bahwa di sana memberikan begitu banyak kebaikan untuk mereka yang berwudu. Salah satunya dari aura wajah, atau bahasa orang sekarang skincare terbaik itu adalah wudu. Itu artinya ini bicara dalam pandangan iman lah, seperti itu. Dan ya mohon maaf saya bercerita, saya termasuk yang kami, karena di semua orang di pondok itu kan selalu begitu, punya aturan tersendiri yang mungkin tidak diterapkan di tempat umum biasanya. Nah di pondok kami itu kan salah satunya memang dibiasakan, bahkan statusnya berubah menjadi wajib, tapi ini bukan wajib syariat tapi dari aturan pondok. Seluruh anak santri itu harus dalam hitungan waktu-waktu tertentu dia tidak boleh batal wudhu. Dalam arti kalau dia batal dia harus segera wudhu lagi. Terus begitu. Ya ada masanya. Setidaknya dalam setahun pertama dia minimal sekian hari yang tidak boleh batal wudhu. Nanti di tahun berikutnya beda lagi, sampai pada puncaknya sepanjang waktu selama di pondok itu. Nah pada saat itu bukan berarti wudhu juga kemudian membuat benar-benar wajah ini tidak ada penyakit lagi apapun, tidak juga. Ya pada saat itu saya pribadi mengalami, saya memiliki banyak jerawat. Ya saya ingat sekali itu, tapi ya karena kewajiban di pondok kami jalani. Lalu ada teman di luar dari pondok, kata teman, saya ada kenalan salon, tukang salon, yang dia bisa mengobati jerawat. Maksudnya ada penanganannya. Kalau mau nanti pas giliran hari libur kita izin, saya bawa ke teman yang salon itu. Saya bilang saya mau, tapi syaratnya yang jelas, yang penting orang salon ini bukan orang jejadian. Paham maksudnya kan? Kata dia masih asli, cuman memang sudah mulai ada beberapa perubahan. Mau ada kejadian. Sudah pada saat itu mulai berpikir, tapi kalau masih dalam batas normal artinya mulai ada nada bicaranya yang sedikit berubah, lebih ke arah ke perempuan jadinya, padahal dia laki-laki gitu. Oh masih tidak masalah. Akhirnya saya berangkat kan, makanya itu sekali seumur hidup sampai hari ini itu aja saya pernah. Jadi karena di wajah banyak jerawat, akhirnya kan ada alat untuk dikeluarkan bekas-bekasnya, itu ada alatnya, dipencet bahasanya gitu kan. Dengan alat itu nanti dikasih apa gitu, pokoknya kita berbaring. Nah lalu dia tanpa sadar berucap, ini wajahnya banyak penuh jerawat, tapi saya merasa wajah ini sebetulnya bersih gitu. Nah pada saat itu saya baru tersadar, oh mungkin ini hikmah daripada kami diwajibkan wudhu di sekolah, di pondok itu. Jadi
ada pandangan-pandangan orang memang merasa ini bersih sesungguhnya, atau ada aura yang berbeda yang saya sampaikan tadi, yang meskipun dari sisi fisik kelihatan kayak berjerawat gitu. Nah, kenapa ya? Karena tadi di sini masuk ke ranah ritual ibadah. Sebetulnya kan ada kebaikan-kebaikan yang dijalani bagi orang yang wudu itu. Sehingga ya kalau tadi disampaikan bahwa begitu melihat beberapa pelayan di salah satu warung itu kemudian kayak melihatnya kita beda, ya mungkin sekali memang, karena kita tidak bacalah tentang keutamaan wudu itu khususnya yang didapat di dunia gitu. Tapi yang jelas semua syariat itu pasti akan melahirkan hikmah-hikmah yang besar di dalamnya gitu. Nah, kalau di akhirat ataupun mulai di padang mahsyar itu kan hadisnya sahih, jelas. Nah, itu yang tadi tanya. Rasulullah itu kan coba kalau kita bayangkan secara logika dulu lah, secara akal. Bagaimana Nabi nanti mengenali manusia yang dari penciptaan Nabi Adam sampai kiamat, kan manusianya begitu banyak di padang mahsyar. Bagaimana Nabi mengenali orang-orang ini, yang ini masuk umat saya, yang ini tidak. Ternyata di riwayat hadis itu salah satu tanda pengenalnya adalah dengan pancaran wajah yang pernah berwudu itu. Jadi Nabi sudah paham. Berbeda sekali dengan umat yang lain, apalagi yang tidak pernah wudu. Jadi sudah dilihat. Kan Nabi kan di riwayatnya menunggu di tepi telaga itu kan. Jadi Nabi itu selalu memanggil. Dan orang yang dapat panggilan pertama siapa? Bukan yang wudu, karena kalau wudu semua kita wudu. Nanti ada tingkatan yang kedua, tingkatan yang lebih tinggi, namanya guril muhajjalin. Guril muhajjalin ini wudunya tidak pas-pasan. Maksudnya semua anggota wudu itu dia basuh dengan melebihi batasan yang ada. Makanya nanti statusnya sunnah dalam praktek wudu. Kan yang wajib tuh gini, kalau basuh muka lah, mulai awal tumbuhnya rambut sampai kalau dari atas ke bawah termasuk dagu. Itu yang wajib. Dari ujung bagian dalam telinga, entah kanan atau kiri, ke sebelahnya. Ini yang menyamping. Kalau dari atas tadi dari awal tumbuhnya rambut sampai termasuk dagu. Kalau yang dari menyamping dari bagian telinga bagian dalam ke sebelahnya lagi. Ini bagian yang wajib terbasuh pada saat wudu. Nah, kata-kata gurin itu adalah melebihkan basuhan daripada batasan yang wajib. Jadi begitu wudu jangan pas-pasan di batas itu aja. Ya kalau sudah pas-pasan di batasan itu kewajibannya terpenuhi. Tapi dia tidak dapat tambahan yang baru. Hukumnya sunnah. Begitu dia basuhlah sampai termasuk telinganya ini bagiannya kena dikit, termasuk dagunya hampir agak ke tenggorokan, agak ke bawah lagi maksudnya. Itu disebut dengan gurin. Cahaya putih di atas kuda kan awalnya, di bagian wajah kuda itu. Nah, lalu muhajjalinnya itu adalah nih tangan. Kalau tangan kan gini, dari jari sampai siku. Nih nah, kan kalau kita wudu yang wajib kan disebut di Al-Quran, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan kalian sampai siku. Kalau ditanya batasan siku persis itu kita susah menjawab. Persisnya di mana? Nah, oleh Nabi nanti sunnah untuk dilewatkan batasan ini. Jangan pas-pasan basuhnya. Begitu dia basuh tangan, maka dia naikkan sampai bagian atas sekitar sejengkal atau bahkan lebih, maka di situ disebut muhajjalin. Dan Nabi mengenali nanti di akhirat yang pertama kali dipanggil, oh ini umatku, ayo ke sini silahkan minum telaga ini dan engkau tidak akan pernah kehausan lagi, kan riwayatnya gitu. Yang pertama dipanggil adalah mereka yang wudunya dilebihkan tadi, karena cahayanya lebih terang dibanding orang yang wudu biasa. Nah itu diantara cara tanda-tanda nanti Nabi mengenali umatnya. Oleh karena itu setiap kita berwudu ya tadi selain memastikan untuk terus berwudu, yang kedua kalau wudu nanti sebagai tambahannya karena bicara tentang di akhirat nanti,
dia sangat berdampak jauh sekali beda. Bahkan Rasulullah mengenalinya dengan cara wudu dan muhajjalin itu tadi. Maka dan ada nggak umat terdahulu disuruh membasuh anggota tubuhnya? Ada. Ya kalau kita sebut itu wudu dengan cara yang berbeda tentunya dari umat lain, tapi tidak berlaku kelebihan. Jadi kalau umat lain tuh maksudnya gini, kalau disuruh misalkan basuh tangan sampai mana, itu aja. Kalau dilebihkan tidak ada nilai apa-apa. Kalau di umat Nabi Muhammad, kalau dilebihkan lalu ada tambahan pahala di sana. Makanya Nabi Muhammad itu disebut dengan sahibul guril muhajjalin. Hanya di umat Nabi Muhammad yang ada. Jadi di umat yang lain nggak ada. Kalau wudu ada nggak di umat yang lain? Ada. Mungkin tata cara wudunya beda. Atau yang dibasuh beda. Tapi batasan yang disuruh basuh mereka itu aja. Kalau mereka dilebihkan ya nggak ada apa-apanya. Nah kita kalau dilebihkan dia akan dapat pahala tambahan gitu. Ya dia khusus berlaku untuk umat Nabi Muhammad. Jadi sekali lagi ya dalam pandangan iman kita percaya bahwa wudu yang hari ini kita lakukan berdampak di kehidupan dunia ini lebih-lebih untuk kehidupan akhiratnya. Seperti itu. Selanjutnya apa? Silakan. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini titipan dari jamaah kebetulan lewat ini. Yang pertama untuk wanita yang nifas atau haid, itukah boleh umpamanya sebelum tidur mereka berwudu gitu Ustaz? Yang pertama. Yang kedua, misalkan tadi kan disampaikan kalau ada yang orang memang menjaga wudunya. Itu kemudian misalnya mau berangkat kerja wudu. Kemudian sampai nanti ternyata dia sampai kantor sampai zuhur tidak batal. Kemudian apakah zuhurnya itu sebaiknya wudu atau tetap masih boleh melanjutkan karena dia memang tidak batal Ustaz. Gitu kan. Padahal kan niatnya tadi kan dia wudu dari rumah untuk berangkat kerja. Iya. Itu sampai di kantor entah kemudian sholat duha misalkan kemudian nanti sampai zuhur ternyata gitu. Tidak batal, apakah boleh melanjutkan itu atau kemudian harus wudu dengan niat yang untuk sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah perempuan yang haid, lagi haid ataupun nifas, apakah bisa tetap berwudu dalam kondisi sedang haidnya itu? Kalau di kitab sini lah, ini yang di kitab ini, maka jawabannya tidak bisa. Dengan kata lain, di sini disebut alasannya lital bisihma bi ibadatin fasidatin, melakukan ibadah yang fasid atau ibadah yang rusak. Dengan kata lain, perempuan yang terbiasa wudu, biasanya kan misalkan ibu-ibu menjelang tidur wudu sering sudah begitu. Lalu giliran haid maka tidak perlu lagi wudu. Ini pendapat yang pertama, bahkan nanti kita akan baca terkait hukumnya. Tapi yang jelas secara sederhana nggak usah wudu. Nah pendapat yang kedua, dia dibeda di hukumnya aja lah. Kalau memang wudu ya nggak apa-apa, cuma melakukan hal yang sia-sia sifatnya. Jadi kenapa? Karena ini kan sudah jadi rutinitas. Bahkan ibu ini merasa kalau dia tidur tidak wudu kayak tidak nyaman hatinya. Padahal dia lagi haid. Nah pendapat yang kedua, untuk menenangkan jiwanya aja, menenangkan hatinya, tapi yang jelas dia lakukan itu sia-sia aja. Tidak ada nilai apa-apa bahasanya. Tapi juga tidak dilarang. Kalau pendapat yang pertama, selain menyuruh tidak usah, bahkan apa nanti hukumnya? Hukumnya haram di kategori yang ini. Itu. Ya memang di sini ada dua pandangan yang tidak sama. Kesimpulannya begini berarti, ibu yang selama ini rutin setiap kali mau tidur wudu, lalu haid pada saat itu, darahnya sedang keluar atau mengalir darah itu, haid itu ataupun nifas itu, kalau memang justru hatinya tidak nyaman, susah tidur kalau tidak wudu sebelumnya, silahkan pilih pendapat yang kedua. Dia berwudu saja, lakukan saja wudu,
tapi wudhu ini sama sekali tidak ada nilai kebaikan pahala di sana, hanya untuk kebaikan jiwanya biar lebih tenang aja. Itu pendapat yang kedua. Kalau pendapat yang pertama, nggak usah wudhu, malahan jangan wudhu. Kalau wudhu bahkan dikategorikan apa? Haram. Ya ini nanti yang kita baca selanjutnya. Jadi ya silahkan saja. Karena kadang ada orang yang memang dia tuh jarang wudhu. Nah kalau yang jarang wudhu mungkin lebih tepatnya pakai pendapat yang pertama. Jadi pas giliran haid nggak usah aja wudhu. Gitu. Ada juga orang waktu tidak haid, nggak pernah wudhu, giliran haid baru mau wudhu. Kemarin kemana aja? Kan itu. Jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua, orang kita ini kelihatannya aman saja di bagian niat. Sebetulnya kan itu yang bermasalah di niatnya nanti. Kalau kita turun dari rumah, hendak kerja, kan hukumnya sunnah wudhu. Karena wudhunya sunnah, lalu kita berniat, misalkan sengaja saya wudhu sunnah karena Allah Ta'ala. Jelas dengan niat begitu, kalau giliran dia mau sholat di kantor, di tempat kerjanya, dia nggak bisa harus wudhu lagi. Nah, cuma kelihatannya, kalau saya memandangnya orang kita ini niatnya satu aja. Sengaja saya wudhu, hilangkan hadas kecil, karena Allah Ta'ala, rata-rata begitu. Nah, kalau niatnya begitu, maka aman aja. Kelihatannya ya itu borongan, mau sunnah, mau wajib itu kan sama aja. Nah, kalau yang berniat begitu, sebagaimana yang ditanyakan sampai, padahal kan dia maksudnya motivasi dia berwudu itu kan bukan untuk sholat awalnya, cuman dengan niat menghilangkan hadas kecil. Begitu dia sampai ke kantor, dia sholat duha, mau sholat zuhur, selama tidak batal silahkan aja. Dan ada rumusnya ginilah, ini sekarang usul fikih. Kan di rumah wudu tadi, sudah wudu nih di rumah, sampai ke tempat kerja, sampai ke kantor, anggaplah tadi berangkat menjelang jam 7 berangkat, sampai kantor misalkan 7:30 atau jam 8, mungkin dia kerja sebentar, sampai kurang lebih jam 10. Istirahat. Lalu hendak sholat duha. Begitu hendak sholat duha muncullah keraguan-raguan. Ragu-ragunya itu adalah saya ini batalkah? Endakkah? Kan gitu. Maka nanti cara kan usul fikih memilihnya gini. Orang kita pasti bilang gini, daripada ragu-ragu mending wudu. Maka cara pilih itu keliru. Bukan itu pilihannya. Bisa dipahami lah maksudnya alur kisahnya ini tadi. Ya, begitu jam 10 hendak sholat duha, sudah pangwudu di rumah tadi itu. Tapi batalkan enggak lah. Beberapa jam terakhir ini nah. Daripada ragu-ragu wudu, maka nanti wudu yang dia lakukan dengan cara berpikir itu hukumnya makruh. Nah, itu yang nanti masuk kategori hukum wudu makruh tuh. Berarti salah cara berpikir orang kita selama ini. Orang kita kan daripada ragu-ragu wudu aja. Wudu aja lagi. Dalam usul fikih tidak begitu cara memilihnya. Cara memilihnya adalah kembalikan ke hukum asal. Hukum asalnya apa? Dari rumah tadi wudu enggak? Wudu kan tadi ceritanya. Begitu jam 10 hendak sholat, di rumah tadi sudah wudu. Dan jelas ingat sudah wudu. Di tengah-tengah waktu ini ragu batal atau tidak. Dia dihukumi tidak batal. Asal beneran ragu lah. Maka bila dia tetap wudu, karena pilihan seperti orang kita tadi, daripada ragu mending wudu aja. Justru kalau dia wudu aja hukumnya makruh. Nah ini yang disebut dengan wudu yang makruh nanti itu. Bisa dipahami lah maksudnya. Artinya apa? Sholat aja langsung. Dan yakinkan diri bahwa keraguan-raguan ini was-was saja. Sholat aja sudah. Gak usah wudu lagi. Beda dengan gini. Turun dari rumah gak wudu. Cuma memang sering sih wudu. Hari itu gak wudu memang. Sampai kantor kerja sekitar jam 10. Lalu hendak sholat duha. Begitu hendak sholat duha. Saya tadi wudu kan enggak lah di rumah.
Nah, yang dia ragukan kan wudunya, bukan batalnya. Kalau yang pertama tadi dia meragukan kebatalannya. Sekarang yang dia ragukan wudunya. Saya tadi di rumah wudu kan enggak lah. Jika begitu maka dia dianggap tidak wudu. Berarti wajib wudu dia. Kalau dia, nah itu baru daripada ragu-ragu mending wudu. Betul itu pilihannya betul kalau itu. Beda yang diragukan. Yang pertama yang diragukan tentang kebatalannya, yang kedua yang diragukan tentang wudunya. Kan itu tidak sama. Gitu. Nah, usul fikihnya kayak gitu. Bisa dipahami lah. Kelihatannya sebagian aja yang paham ini. Tapi nggak apa-apa, biar aja. Ini mungkin kelanjutannya ya. Iya. Kalau kita ragu kan kalau ragu nih posisi berarti kan kita memilih sudah tidak batal. Tapi ketika Iya. kita memilih ragu ini dengan membatalkan, lebih baik saya membatalkan. Kemudian wudu lagi, itu pilihan ini bagus mana? Gitu. Iya, kalau membatalkan akhirnya kan tidak ragu. Tidak, ragunya kan hilang. Ya, kalau yang namanya sudah tidak hilang, ragunya sudah hilang berarti yakin batal maksudnya kan. Yakin batal. Cuman yang ditanya pilih untuk membatalkan aja atau bertahan aja dengan yang tuntunan yang ada gitu. Mana ya ini masalah tentang meyakinkan diri kan. Ada orang secara hukum sih sebetulnya tidak keliru, cuma hatinya tetap was-was karena dia ragu tadi. Maka tentu pilihannya dibatalkan aja. Akhirnya memaksa diri supaya angin keluar, supaya buang angin. Ya mohon maaf, saya bisa begitu biasanya dengan istri. Kalau ada istri, saya pegang aja istri. Batal sudah kan? Itu yakin sudah batal wudu. Jadi saya paham. Sekali lagi secara hukum kan ini bicara tentang hukum dan hukum itu dia tetap saja nanti berkaitan dengan pemilik diri. Bahkan ibadah yang kita lakukan ini kan sebetulnya untuk apa? Untuk ketenangan jiwa orang yang beribadah kan. Makanya ibadah itu nanti yang sifatnya sunnah dia boleh dipilih karena ada orang yang lebih tenang, lebih nyaman kalau dia baca Quran dibanding dia sholat sunnah gitu. Sementara salah satu fungsi ibadah ini selain memberikan pahala, dia ingin memberikan ketenangan, kedamaian jiwa orang pelaku ibadahnya. Nah itu sifatnya kayak gitu. Maka jika secara hukum seharusnya nggak usah wudu lagi. Cuma kan hatinya tetap bertanya-tanya atau merasa kurang gimana gitu hatinya. Dari itu yang namanya ragu. Daripada tetap begitu, batalkan aja. Kalau batal kan nggak ada lagi hatinya bertanya, karena batal sudah nih, pasti wudu sudah setelah itu gitu. Jadi kalau pilihan ya tergantung jiwanya aja, merasakan diri saya kayak nggak enak, kayak nggak nyaman, bahasanya kan gitu. Nah itu bicara tentang rasa di hati pelaku ibadah itu seperti itu. Mungkin itu, saya rasa cukup. Tidak menerima pertanyaan lagi dalam bentuk apapun juga. Insya Allah dilanjutkan di pertemuan selanjutnya. Waktu hujan turun adalah salah satu yang diucapkan oleh Nabi adalah doa begitu cepat terkabul. Maka bermohonlah, memintalah ke Allah termasuk apapun harapan-harapan baik kita, harapan baik dunia, harapan baik akhirat kita. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat dunia akhirat kita semua. Masing-masing di hati ataupun diucapkan silakan apa yang kira-kira paling ingin diharapkan terkabul atau diminta kepada Allah, mintalah dalam kondisi sedang hujan seperti ini. Karena Rasulullah sudah menyebutkan inda nuzulil ghais, salah satu waktu yang begitu cepat doa itu terkabul. Ya mudah-mudahan sekali lagi semua harapan-harapan baik, keinginan baik kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat kita, apa yang Bapak Ibu minta semuanya Allah ijabah, Allah kabulkan. Amin ya di Allah. antara waktu-waktu yang mustajab dengan turunnya hujan ini. Dan Amin, yang terpenting amin, ya Allah. mudah-mudahan Allah meridai, menerima Amin. segala amal saleh, Amin. amal baik yang kita lakukan tersebut. Amin ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita baca doa selepas dari mengqadha salat Isya. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang batal mungkin berwudu dulu.